السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati a'azakumullah, bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat-Nya yang telah dianugerahkan kepada kita semuanya. Pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah wa iyyahu. Kita masih dalam kitab Al-Jami' Bab At-Targhib fi Makarimil Akhlaq, bab penjelasan tentang anjuran untuk berakhlak yang mulia. Kita sampai pada hadis yang ke-16. Saya bacakan hadisnya. Pada pertemuan yang lalu sampaikan hadis yang ke-15 yang berkenaan dengan sebab-sebab masuknya dalam surga, yaitu bertakwa kepada Allah dan mempunyai budi pekerti yang luhur. InsyaAllah kita akan kembali pada hadis tersebut sebagai penutup dari kajian ini atau bab ini. Adapun hadis yang ke-16 disebutkan oleh Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah wa iyyahu, wa anhu, maksudnya adalah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, karena memang hadis sebelumnya yaitu dari Abu Hurairah. Yang ini Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani menyingkat wa anhu ay wa an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum la tas'una an-nasa bi amwalikum walakin yas'hum minkum bastul wajhi wa husnul khuluqi. Akhrajahu Abu Ya'la wa sahhahu al-Hakim. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Ya'la dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Menurut Syekh Hafidhanallah wa iyyahu, pengarang buku ini, beliau mengatakan bahwasanya hadzal haditsu sanaduhu dha'ifun jiddan. Hadis ini sanadnya sangat lemah, ya, karena memang pakar-pakar hadis menjelaskan demikian. Kenapa demikian dikatakan sanadnya dha'if? Min ajli Abdullah bin Sa'id Al-Maqburi, salah satu tabi'in, ya. Abdullah bin Sa'id Al-Maqburi ini, karena sebab dialah hadis ini dikatakan sanadnya dhaif. Dan qala Al-Bukhari, Imam Bukhari mengatakan lam yasihha hadis Abdullah. Hadis Abdullah tidak sah. Ya. Ini
Amirul Mukminin fil hadits, Al-Imam Bukhari mengatakan semacam itu. Wa qala aidan qala Yahya bin Al-Qattan istanara li kadibuhu fi majlisin. Kata Yahya Al-Qattan bahwa jelas bagi saya dustanya Abdullah bin Sa'id Al-Maqburi ini dalam suatu majelis. Ya, satu kali dusta saja sudah tidak diterima ya hadisnya. Sanadnya menjadi sanad dhaif. Bahkan qala an-Nasa'i matrukul hadis. Beliau itu ya hadisnya adalah ditinggalkan, matrukul hadis. Wa qala ad-Daraqutni dhaiful hadis. Beliau ini adalah ya dhaif, hadisnya dhaif, lemah. Wa fi mudin akhar dhaifun dhahibun. Beliau itu adalah dhaif dhahib. Dhahib ini adalah lenyap. Ya. Wa qala al-Hakim, Imam Al-Hakim mengatakan hadza haditsun sahihul isnad. Imam Al-Hakim mengatakan ya hadisnya adalah isnadnya sahih karena memang Imam Al-Hakim terkenal dengan memudahkan untuk mensahihkan hadis ya. Oleh karena itu dikomentari oleh Imam Az-Zahabi wa ta'aqqabahu Az-Zahabi biqaulihi Abdullah wahin ya. Dikomentari ucapan Imam Al-Hakim itu kalau dikatakan sanadnya sahih, dikomentari Imam Az-Zahabi. Kata Imam Az-Zahabi Abdullah wahin. Abdullah bin Sa'id Al-Maqburi wahin. Kata-kata wahin menurut mustalahul hadis itu adalah dhaifun jiddan, sangat lemah. Wahin. Ya, kata-kata wahin adalah dhaifun jiddan. Siapa yang mengatakan? Al-Imam Az-Zahabi. Ya. Baik. Namun saudara-saudara, hadis ini mempunyai penguat, ya, mempunyai penguat. Sebagai penguat hadis ini di antaranya adalah ya, adapun hadis ini adalah sebagaimana kita ketahui bahwasanya sanadnya adalah dhaif. Namun hadis ini mempunyai penguat yang lainnya. Di antaranya adalah ya, yaitu hadis Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah SAW bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Janganlah kamu menyepelekan menganggap ringan, menganggap remeh suatu perbuatan baik. Walaupun sekecil apapun perbuatan baik itu jangan diremehkan. Jangan menyepelekan perbuatan baik walaupun kecil. Ya. Walau antal akhaka biwajhin talqin, walaupun Anda itu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis ini adalah hadisun sahih. Hadisun sahih diriwayatkan Imam Muslim. Ini sebagai penguat hadis yang kita baca ini. Sehingga ada yang mengatakan wallahu taala alam, hadis ini menjadi terangkat derajatnya yang asalnya adalah dhaif menjadi hasan li ghairihi karena dikuatkan oleh hadis ini. Wallahu taala a'lam wa ahkam ya. Bahwasanya hadis ini adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innakum la tas'una an-nasa bi amwalikum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kalian itu tidak akan bisa mencukupi kebutuhan manusia bi amwalikum dengan harta benda Anda. Karena memang manusia sangat banyak sekali, sementara harta benda seseorang terbatas. Ya, terbatas. Kamu tidak akan mampu untuk mencukupi kebutuhan manusia karena harta benda kalian. Ya. Karena memang seorang mungkin dikasih misalkan 100.000 si fulan. Si Allah meminta 200.000. Yang lainnya lagi minta 1 juta misalkan, yang lain minta terus berbeda-beda. Tidak mungkin semua dicukupi semuanya. Sementara kemampuan seseorang adalah sangat terbatas. Ya. Jadi kata Nabi SAW, sebenarnya kalian tidak akan mampu untuk bisa mencukupi kebutuhan manusia karena harta benda kalian. Walakin akan tetapi, ya, liyasakum minkum bastul wajhi wa husnul khuluqi. Ya, akan tetapi dengan wajah berseri-seri, ya kan? Wajah berseri-seri, wajah yang tidak cemberut, wajah yang ceria, wajah yang sangat yurahib, wajah yang penuh dengan ceria, keceriaan,
wajah yang berseri-seri, wajah yang tidak cemberut, ya kan? Ini yang pertama. Wa husnul khuluqi, dan akhlak yang mulialah yang bisa mencukupi mereka, ya, yang bisa mencukupi mereka. Ikhwati azakumullah, barakallahu fikum. Bahwasannya hadis yang mulia ini, ya, menjelaskan kepada kita, sebutkan di sini, al hadis dalilun ala fadli bastil wajhi wa talaqatihi wa bashashatihi 'inda liqa'i wa fadli husnul khuluqi wa husnul muamalati wa muamalati nasi wa husnul mu'asyarati wa muamalati nasi bil kalam thayyibi wal fi'lil hasani. Hadis ini menjelaskan kepada kita yaitu keutamaan wajah yang berseri-seri, wajah yang penuh dengan yakni ceria wajahnya ketika bertemu, ketika seorang itu bertemu dengan saudaranya, ya. Dan juga menjelaskan juga keutamaan husnul khuluq. Keutamaan yaitu akhlak yang mulia. Ya, keutamaan orang yang bermuamalah dengan orang lain, berinteraksi dengan orang lain dengan muamalah yang baik, dengan ucapan yang baik, dengan perbuatan yang baik pula. Ya. Ikhwati azakumullah, barakallahu fikum. Jadi memang seseorang yang bermuka seri, ya, senang wajahnya dipandang, artinya tidak cemberut, itu akan membuat apa? Orang senang, ya kan, menjadi orang senang. Dibandingkan orang yang orang yang cemberut aja, ya kan, orang itu tidak akan mendekat pada orang tersebut, justru akan menjauh. Ya. Ini keutamaan, ya, basyashatul wajhi, ya, basyashah, ini wajahnya ceria. Ya. Baik, ikhwati azakumullah, barakallahu fikum. Adapun hadis yang ke-17, qala al-muallif rahimanallahu wa iyyahu wa anhu radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu mir'atul mu'mini, akhrajahu Abu Dawud bi isnadin hasanin. Hadis ini adalah hadisun hasan sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar, bahwasanya hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang hasan, ya, sehingga kedudukan hadisnya adalah haditsun hasan. Ini haditsun maqbul, karena hadis maqbul itu ada dua. Hadis maqbul itu yaitu hadis sahih dan haditsun hasan. Ya. Hadis hasan itu sendiri ada dua, hasan li dzatihi wa hasan li ghairihi. Memang tadi disebutkan, ya kan, ada sahih li dzatihi wa sahihun li ghairihi. Al-muhim bahwasanya hadis maqbul itu ada dua, ada yang sahih, ada yang hasan. Adapun dhaif ghairu maqbul, tidak diterima. Apalagi maudhu, apalagi palsu, ya kan, ditolak. Bahkan tidak boleh dinisbatkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau hadis palsu. Ya. Man kadzaba alaihi muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang mendustakan, ya kan, barang siapa yang sengaja, ya kan, mengatakan atau menisbahkan suatu ucapan yang bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, berdusta atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, fal yatabawa maq'adu minan nar, maka siap-siap tempat duduknya adalah di neraka. Tidak boleh mengatasnamakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal Nabi sallallahu tidak mengatakan semacam itu. Atau jelas-jelas pakar-pakar hadis mengatakan hadis itu adalah hadis maudhu, hadis palsu. Tidak boleh dikatakan hadis itu adalah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ikhwati azakumullah, barakallahu fikum. Jadi hadis ini adalah hadisun hasanun. Dari siapa? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, bila berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu mir'atul mu'mini. Bahwasannya seorang mukmin itu adalah cermin bagi mukmin yang lainnya. Dalam hadis yang lainnya disebutkan al-mu'minu mir'atul mu'mini wal mu'minu akhul mu'mini. Ya, dalam riwayat lain disebutkan al-mu'minu mir'atu akhihi. Seorang mukmin itu cerminan dari saudara yang lainnya, ya. Hadis ini, ya, dihasankan oleh Imam Al-Hafidh Al-Iraqi. Hadal hadithu hasan al-Hafidh Al-Iraqi fi takhrij al-Ihya wal Hafidh Ibn Hajar huna. Ya. Jadi hadis ini dihasankan oleh Imam Al-Hafidh Al-Iraqi dalam takhrij al-Ihya, ini Ihya Ulumuddin,
karangan Imam Al-Ghazali dan oleh Al-Hafidz Ibn Hajar, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibn Hajar bi isnadin hasanin. Jadi hadis ini adalah haditsun hasanun. Tapi azakumullah, kata Nabi SAW bahwasanya seorang mukmin itu adalah cerminan bagi orang mukmin yang lainnya. Coba kalau kita bayangkan ya, kalau kita sedang berdiri di atas cermin. Ya, cermin itu akan menggambarkan ya tubuh kita elok atau tidak elok, bersih atau tidak bersih, itu adalah cermin yang sangat jujur sekali. Ya, sangat jujur sekali. Ada sesuatu yang tidak pantas, misalkan pakai kopiah miring, ya kelihatan kalau dari cermin itu, iya kan? Ya. Kalau bajunya mungkin compang-camping misalkan, ya, ada yang tidak beres, ya, atau bagus misalkan, bersih, ya, cakep misalkan, itu cermin menggambarkan kepada kita. Demikian pula saudara mukmin yang lainnya, demikian pula. Kalau kita melihat saudara kita yang kurang pas, ya, nasihat kita, kewajiban kita adalah untuk meluruskan, memberikan nasihat, ya. Oleh karena disebutkan di sini, ya, fa idza kanatil mir'atu yartasimu fiha ma huwa mukhtafin an sahibi fa yarahu fiha. Adapun apabila cermin itu adalah menggambarkan, ya, menggambarkan tentang seorang itu tersembunyi tentang orangnya, fayara fiha, dia akan melihat dari cermin tersebut. Fakadzal mu'min yurshidu akhahu ila mahasin akhlaqi wa yaf'aluha. Oleh karena itu seorang mukmin memberikan arahan kepada saudaranya yang lainnya untuk melakukan akhlak-akhlak yang mulia dan mengerjakan akhlak-akhlak yang mulia tersebut. Wa ila masabil akhlaqi fayajtanibu. Demikian pula ini tidak baik, akhlak yang tidak baik, agar kamu menjauhkan dari akhlak yang tidak baik tersebut. Ya. Jadi ikhwati azakumullah, jadi hadis ini menjelaskan kepada kita, disebutkan di sini wa hadza yufidu wujubun nushi lil mu'mini wa an yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Hadis ini sebagai kewajiban menasihati seorang mukmin. Kewajiban untuk menasihati seorang mukmin, ya, yang mana dia mencintai untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri. Kalau kita tidak melakukan hal ini, kalau ada saudara kita yang melakukan hal tersebut yang mana itu tidak baik, apabila kita lakukan, demikian pula kita kewajiban untuk memberikan arahan kepada saudara kita yang melakukan hal yang tidak baik semacam itu, ya, diluruskan dengan cara yang baik, ya. فإذا اطلع على شيء من عيوب أخيه أو أخطائه نبهه عليها وأرشده إلى إصلاحها. Apabila dia melihat dari sesuatu yang tidak baik dari saudaranya, aib saudaranya atau kesalahan, dia menegurnya, ya, dia menegurnya dan memberikan arahan kepada hal yang lebih baik. Lakin bainahu wa bainahu, akan tetapi caranya yaitu antara dia dengan orang yang bersangkutan tersebut, yakni face to face, ya kan? Katanya jamaah ampel arba uyun, ya, 4 mata, ya, bainahu wa bainahu, li'anna an-nasihata fil mala' fadhihah. Karena nasihat di hadapan halayak umum itu bukan nasihat, itu namanya apa? Ya, skandal, perbuatan yang memalukan dan yang menurunkan martabat seseorang. Ya, yang namanya nasihat itu ya harus, ya, apa namanya, ya, ini dari hati ke hati, dari hati ke hati. Bukan amamal malak, ya. Apalagi menasehati pemimpin, pembesar misalkan, bukan di ceramah-ceramah atau di podium-podium, bukan, itu bukan nasihat. Itu mah katanya orang Jawa Barat, itu mah, ya kan, penggembosan, ya. Itu penggembosan, tidak boleh. Apalagi pemimpin yang berwibawa, tidak boleh. Harus dengan cara yang baik, dengan cara yang terhormat pula, dengan cara yang wibawa pula. Ya. Khati'azakumullah, barakallahu fikum. Sebagaimana juga dikatakan oleh Fudail bin Iyad, kata beliau, al-mu'min yastur wa yansah, wal fajir yahtiku wa yu'ayyir. Kata Al-Fudail bin Iyad, seorang mukmin itu menutup kalau ada saudaranya ada aibnya, ditutup, ya, dan sekaligus dinasihati, diluruskan, ya. Wal fajir yahtik wa yu'ayyir,
Sementara orang fajir itu adalah yaitu merobek-robek, ya, mencabik-cabik, ya, mencabik-cabik dan mencelahnya. Itu adalah fajir. Nah, ada ungkapan Mas'ar bin Kidam mengatakan, rahimallahu man ahda ilayya uyubi fi sirri atau fi sirri baini wa bainahu. Semoga Allah Ta'ala merahmati orang yang memberikan petunjuk kepadaku tentang aib-aibku, tentang cacat-cacatku, ya, fi sirrin baini wa bainahu, tapi dengan cara yang sir, yang tersembunyi antara aku dengan dia, ya. Fa inna nasihata fil mala' takri'un. Sesungguhnya nasihat di hadapan halayak itu, ya, itu adalah celaan. Ya. Ini adalah ungkapan Ibnu Qidam, Mas'ar bin Qidam. Allah Ta'ala a'lam wa ahkam. Jadi intinya, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah SWT, bahwasanya seorang mukmin itu adalah cerminan bagi saudaranya yang lainnya, ya. Maka ini adalah kewajiban bagi kita, yakni saling saling meluruskan. Kalau ada sesuatu yang tidak baik di antara kita, mari sama-sama kita, yakni saling memberikan ya, kalau ada sesuatu yang tidak pas, diluruskan dengan cara yang baik, bainahu wa baina al-mansukh, bain nasih wal mansukh, antara orang yang menasihati dengan orang yang dinasihati. Kita di tempat mata misalkan. Ikhwati azakumullah, barakallahu fikum. Hadis yang sebelum terakhir, ya, yaitu hadis tentang keutamaan berbaur dengan manusia atau dengan masyarakat, ya, dan meninggalkan uzlah. Uzlah itu menyendiri. Baik, hadisnya saya bacakan hadisnya. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu alladhi yukhalitu an-nasa wa yasbiru ala adahum khairun min alladhi la yukhalitu an-nasa wa la yasbiru ala adahum. Akhrajahu Ibnu Majah bi sanadin hasanin wa huwa 'inda at-Tirmidzi illa annahu lam yusammi sahabi. Ya, hadis ini dikatakan atau dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Wa huwa 'inda at-Tirmidzi illa annahu lam yusammi sahabi. Dan hadis ini juga terdapat juga dalam Sunan At-Tirmidzi. Hanya saja, kata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, hanya saja Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi tidak menyebutkan seorang sahabat. Ya, apakah ada pengaruhnya kalau tidak disebutkan sahabat? Jawabannya adalah tidak berpengaruh. Ya, tidak berpengaruh. Kenapa? Karena sahabat itu semuanya adalah udul. Semua sahabat itu adil. Jadi itu adalah merupakan suatu kesepakatan di antara pakar-pakar hadis. Semuanya para sahabat ada udul. Sehingga tatkala Imam Abu Isa At-Tirmidzi tidak menyebutkan dari sahabat siapa hadis tersebut, tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh. Dan hadisnya adalah haditsun sahihun. Haditsun sahihun. Ya. Kalau kita sebutkan di sini bahwasanya wa rubi'a anhu hadzal hadits min as-sahaba la yadur li'annahum kulluhum udulun. Hadis ini dari sahabat yang tidak disebutkan, ya, tetapi hal itu adalah tidak berpengaruh, tidak berdampak pada hadis, keabsahan hadis tersebut. Kenapa? Karena semua sahabat adalah adil. Ya, li'annahum kulluhum udulun. Karena semua sahabat itu adalah adil. Baik. Allah yang memberikan rekomendasi tentang sahabat, ya, manusia yang terbaik. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah, yakni Allah ridha pada mereka dan mereka juga ridha pada Allah. Ini rekomendasi dari Allah SWT tentang para sahabat. Ya, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Ya, orang-orang yang terdahulu yang memeluk agama Islam di kalangan muhajirin wal ansar. Siapa muhajirin wal ansar? Sahabat Rasulullah SAW.
walladzina taba'u bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, radhiyallahu anhum. Allah Ta'ala ridho pada mereka dan mereka juga ridho pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah bukti ya bahwasanya para sahabat Rasulullah manusia yang terbaik. Rekomendasi dari Rabbul Alamin. Demikian pula Nabi SAW mengatakan khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang hidup di zamanku. Siapa? Para sahabat Rasulullah SAW, sahabatul kiram, ridwanullah alaihim ajma'in. Ya. Kemudian generasi berikutnya yaitu tabi'in. Ya, kemudian generasi berikutnya yaitu atba'ut tabi'in. 3 generasi keemasan inilah manusia yang terbaik dan tidak bakalan terulang, saudara-saudara. Generasi terbaik ini sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Ya. Khawati azakumullah, maka beruntunglah orang-orang yang mengikuti cara beragamanya mereka itu. Karena mereka adalah manusia-manusia yang sudah mendapatkan rekomendasi dari manusia alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khawati azakumullah. Jadi tidak disebutkannya sahabat, tidak masalah. Ya, la yadur. Baik, hadis ini haditsun sahihun. Dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minu alladhi yukhalitun nasa, seorang mukmin yang bergaul, yang membaur dengan masyarakat, ya, wa yasbir ala adahum, dan dia sabar atas gangguan-gangguan mereka, ya. Yang namanya bergaul dengan manusia mesti kan, ya, ada kadang-kadang ada yang tidak cocok sehingga ya seorang itu mendapatkan kata-kata yang kurang tepat misalkan, tapi dia sabar untuk menghadapi hal itu. Yang namanya orang bergaul, tidak semua orang itu baik semuanya, dan juga tidak semua orang jelek. Ada yang baik, ada yang buruk. Semacam itu dunia, di mana-mana semacam itu. Ada yang baik, ada yang tidak baik, iya kan? Ada orang yang berkata-kata baik, ada kata-katanya pedes, ya, ada kata-katanya lidahnya tajam, macam-macam manusia. Ya. Nah ini orang yang bergaul, kata Nabi SAW, al-mu'min alladhi yukhalitun nasa wa yasbiru ala adahum khairun. Seorang mukmin yang bergaul dan berbaur dengan manusia, dengan masyarakat, dan sabar atas gangguan-gangguan mereka, khairun, ya, lebih baik. Dalam riwayat lain, a'zamu ajran, lebih besar pahalanya. Lebih besar pahalanya. Dari siapa? Minal ladzi la yukhalitun nasa, dari dibandingkan orang yang tidak bergaul, tidak membaur dengan manusia, tidak berbaur dengan masyarakat, wala yasbir ala adahum, dan juga dia tidak sabar atas gangguan mereka. Ikhwati azakumullah, hadis yang agung ini menjelaskan kepada kita apa? Fadlu mukhalatatin nasi, ya, wal istima'i bihim, yaitu hadis ini menjelaskan tentang keutamaan berbaur dengan manusia, dengan masyarakat, ya, campur dengan mereka, ya. Wa anna al-mu'mina alladhi yudakhilu an-nasa wa yastami'u bihim wa yasbir ala ma yusibuhu min al-adha bisababi nus'ihim wa tawjihim afdalu min al-mu'min alladhi la yukhalitu an-nasa. Ya, bahwasanya seorang mukmin yang bergaul dengan manusia dan sabar atas apa yang dia timpa dari gangguan, ya, karena nasihat mereka, arahan mereka itu lebih baik daripada seorang mukmin yang tidak bergaul dengan manusia, ya. Bal yanfaridu an mujalasati ma yanzawi anhum li'annahu la yasbiru an adahum. Bukan sekedar tidak bergaul, bahkan dia yanzawi, yanazil, uzlah, meninggalkan manusia karena dia tidak sabar dengan gangguan mereka, menyendiri, wis aku sementing aku, ya, aku selamat jauh dari masyarakat, ya. Nah, oleh karena itu dalam hal ini, apakah orang yang uzlah itu lebih baik atau orang yang bergaul? Ya, wallahu taala alam.
Ya. Syekh Utsaimin rahimahullah wa iyyahu cenderung lebih baik untuk bergaul. Ya, lebih baik bergaul dengan manusia. Ya. Jadi kapan itu bergaul itu baik dan kapan itu uzlah itu lebih baik? Sebutkan di sini. Ya, walladzi yadhhar wallahu alam annahu la budda min at-tafsil. Ya, karena memang ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan uzlah itu lebih baik, misalkan dianjurkan. Ada yang mengatakan bahwasannya haruslah atau dianjurkan untuk bergaul dengan manusia dan meninggalkan uzlah. Khilaf di antara para ulama. Wallahu taala alam. Ini membutuhkan tafsir disebutkan di sini. Tafsirnya bagaimana? Yaitu secara terperincinya, ya, kata beliau, wa annal insana idza khafa ala dinihi bi kathrati syururi. Bahwasanya seorang apabila dia takut atas agamanya karena banyaknya keburukan, wantisyaril fitan dan menyebarnya fitnah-fitnah, wa dha'ufa an inkari, dan dia lemah untuk mengingkari fitnah-fitnah tersebut atau keburukan-keburukan tersebut, fal uzlatu afdal. Orang semacam itu uzlah lebih baik. Ya. Wa illa, kalau tidak, fal aslu wal mukhalatatun nas wa sabr ala adahum. Kalau tidak, pada dasarnya manusia itu harus bergaul, karena manusia itu diciptakan untuk apa? Untuk bersosialisasi dengan yang lainnya, berinteraksi dengan yang lainnya, dan itu adalah afdal, ya kan, untuk bergaul dengan manusia dan sabar atas gangguan mereka. Wala siyama fi man ya'muru bil ma'ruf, apalagi apabila dia memerintahkan yang ma'ruf, wa yanha 'anil munkari, ya, dia mencegah dari kemungkaran, wa yubayyinu lin-nasi ahkama dinihim, dan menjelaskan kepada manusia hukum agama mereka, wa man yakunu lahu atharan fi mujtama'ihi, dan dia mempunyai dampak atau efek, ya, mempunyai efek di masyarakatnya, bihtiramihi, dengan menghormatinya, wasimai kalimatihi, dan mendengarkan ucapannya, wa qabul nasihi, dan menerima nasihatnya, wa illa law i'tazala ad-du'at wal muslihuna. Kalau tidak, seandainya para dai itu, juru-juru dakwah itu uzlah, orang-orang yang memperbaiki akhlaknya orang lain itu adalah uzlah, ya, menyendiri, lantasharal fasadu, akan menyebar kerusakan, ya. Karena tidak ada yang memberikan arahan-arahan. Juru dakwanya cukup semuanya, yang penting aku selamat dengan keluargaku. La yatakalam amaman nas, tidak mau bicara di hadapan manusia. Apabila juru-juru dakwanya semacam itu, diam semuanya, uzlah semuanya, intasharal fasadu, ya, akan menyebar kerusakan, wa qawiya ansaruhu, dan akan banyak para pendukung-pendukung kebatilan, semuanya diam, ya. Semuanya diam, ya. Walamma wajadta lil haqqi nasiran wala li ahlihi mu'inan. Ya, kalau semacam itu, kamu tidak akan mendapatkan kebaikan atau kebenaran itu, tidak ada seorang pun yang akan menolongnya, ya. Dan juga tidak ada orang-orang yang memberikan bantuan pada orang yang menyampaikan kebenaran, ya. Jadi ikhwati azakumullah, kapan dibutuhkan, ya, seperti yang diungkapkan tadi itu, ya, bahwasannya pada dasarnya manusia itu adalah bersosialisasi dengan yang lainnya, ya, dan hendaknya dia sabar menghadapi cobaan-cobaan, gangguan, ucapan yang tidak baik, misalkan, sabar, ya. Tetap menyampaikan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Dan ini bukan tugasnya juru dakwah saja, al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Semuanya kita mempunyai kewajiban. Ya, kullukum mas'ulun wa kullukum mas'ulun, kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua di antara kalian adalah sebagai pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Sekali lagi, ini bukan, yakni al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar bukan tugasnya juru-juru dakwah saja. Setiap insan di antara kita mempunyai kewajiban, minimal pada diri kita sendiri dan pada keluarga kita masing-masing. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu sendiri dan keluargamu. Ya. Khawati azakumullah, barakallahu fikum. Jadi hadis ini memang menjelaskan tentang keutamaan,
yaitu bergaul dengan manusia dan meninggalkan uzlah. Karena memang ya ada perintah dari Nabi SAW, di antaranya adalah sebuah hadis dari Imam At-Tirmidzi, "Man sarrahu buhbuhatal jannati falyalzimil jamaah." Barang siapa yang menginginkan untuk kemakmuran di suatu surga atau di surga, kemakmuran kekayaan surga, falyalzimil jamaah, maka hendaknya dia berjamaah. Ya, falyalzimil jamaah. Artinya jangan uzlah, campur dengan manusia. Ya, manusia itu adalah diciptakan secara naluri, secara insting adalah bermasyarakat, dan tidak mungkin seorang hidup sendirian, tidak mungkin, mustahil. Pasti orang itu membutuhkan orang lain, ya, dan orang lain mungkin bisa jadi membutuhkan dia. Saling take and give katanya, kan gitu ya kan, take and give. Itu manusia semacam itu. Tidak ada hidup sendiri, tidak mungkin. Maaf, baju ini buatan siapa? Seorang bikin baju, bisa kita bikin baju sendiri. Sarung tidak bisa. Artinya kita masih membutuhkan orang lain. Ya, tidak bisa kita hidup sendiri, tidak mungkin. Hatta orang yang di hutan saja tidak bisa hidup sendirian. Ya, tidak mungkin dia hidup sendirian. Ya. Itulah salah satu hikmahnya manusia, si fulan membutuhkan si alan membutuhkan si fulan, sehingga dunia ini ramai, ya kan? Baik, jazakumullah, barakallahu fikum. Jadi kata Nabi sallallahu, "Man sarrahu buhbuhatal jannah falyalzamil jamaah, fa inna syaitana ma'al faddi wa huwa min al-ithnaini ab'ad." Hadis rawahu At-Tirmidzi wan Nasa'i wa Ahmad. Ya, wa qala At-Tirmidzi haditsun hasanun sahih, qaribun min hadzal wajh. Kata Nabi sallallahu, barang siapa yang menginginkan untuk kemakmuran surga, maka hendaknya dia yakni berjamaah, karena sesungguhnya syaitan itu bersama orang yang satu. Wa huwa minal itsnaini ab'ad, dan apabila syaitan itu bersama dua orang, maka syaitan itu akan lebih jauh lagi. Ya, oleh karena itu dalam bepergian misalkan dianjurkan untuk ada barengnya, ada temannya, ya kan? Baik. Ikhwati azakumullah, barakallahu fikum. Hadis yang terakhir dalam bab ini, hadis yang ke-19. Wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma kama ahsanta khalqi fa hassin khuluqi." Rawahu Ahmad wa Sahih Ibnu Hibban. Hadis ini adalah haditsun sahihun, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Khawatirullah, hadis ini dari sahabat yang mulia, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma kama ahsanta khalqi fahassin khuluqi." Coba hadis ini, ya, doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, Allahumma ya Allah, kama ahsanta khalqi, sebagaimana Engkau ya Allah telah membaguskan bentuk rupaku, ya, fahassin khuluqi, maka perbaikilah, ya, perbaikilah akhlakku, ya, perbaikilah akhlakku. Hadis ini, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah SWT, ya, disebutkan bahwasanya hadis ini adalah, yakni sifatnya mutlak, boleh kapan saja seorang berdoa dengan doa ini. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Tidak benar kalau dikatakan bahwasanya hadis ini khusus bagi orang yang sedang bercermin, ya. Tidak benar kalau dikatakan hadis ini khusus untuk orang yang bercermin, ya. Jadi doa ini adalah mutlakon, ya. Anda ketika bercermin berdoa dengan ini boleh, tidak bercermin boleh juga. Ya, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi, ya. Lain beda khalaq dengan khuluq. Khalaq itu adalah ciptaan, rupa. Ya Allah, sebagaimana Engkau membaguskan rupaku, karena Allah Ta'ala memang membaguskan ciptaan manusia ini. Paling bagus adalah manusia. Kata Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah aku ciptakan manusia dengan bentuk yang sangat bagus.
yang sangat bagus, yang sangat indah. Semua serasi, ya Allah, alhamdulillah. Mata dua, ya kan? Matanya betul-betul serasi. Bukan satunya kecil, satunya besar. Bayangkan bapak-bapak, kalau misalnya kecil, satu besar. Oh, menakutkan atau tidak? Sangat menakutkan, ya kan? Maaf, gigi rata, ya kan? Gigi rata. Tidak ada yang maaf, yang satunya gini, sini, waduh, menakutkan juga. Kuping serasi, Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tidakkah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dikasih kesempurnaan semacam ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi afani mimma talaka bihi wa faddalani ala katsir man khalaqa tafdila. Doa ini apabila kita melihat orang misalkan wal iyadzubillah ada yang tidak sempurna, ya ada satu kaki, ya Allah, kita doa dengan doa tadi itu, saudara-saudara. Alhamdulillahilladzi afani mimma talaka bihi wa faddalani ala katsir man khalaqa tafdila. Nah, kita diberikan oleh Allah kesempurnaan, alhamdulillah. Nahmudullah wa nashkuruh. Alhamdulillah. Ya. Nah, doa ini kata Nabi SAW, Allahumma kama hasan khalqi fa hasin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau membaguskan ciptaanku, maka baguskanlah akhlakku. Permintaan. Jadi tidak tepat, tidak benar kalau dikatakan doa ini khusus bagi orang yang bercermin. Tidak. Bercermin dan selain bercermin. Ya. Demikian yang dikatakan oleh ahlul ilmi. Oleh karena disebutkan di sini, annal hadits laisa muqayyad bi waqtin nazar fil mir'ati. Ya, bahwa hadis ini bukan terikat, ya, tertentu ketika melihat di hadapan cermin, tidak. Ya. Li'annahu la yasih min dzalika syai'un. Karena hal itu adalah tidak benar. Ya, tidak benar. Riwayat menyatakan bahwasanya hadis ini atau doa ini khusus ketika bercermin saja. Namanya doa kapan saja, bercermin maupun tidak bercermin boleh Anda mengucapkan ini, doa ini. Allahumma kama hasad khalqi fa hassin khuluqi. Ya, ini adalah merupakan doa agar akhlak kita disempurnakan oleh Allah, dibaguskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang paling bagus akhlaknya siapa, saudara-saudara? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mengajarkan kepada kita, padahal beliau adalah manusia paling hebat akhlaknya, luar biasa. Sampai Rabbul Alamin saja memuji, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau di atas akhlak yang sangat mulia. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ikhwati azakumullah, barakallahu fikum. Jadi hadis ini menunjukkan atau sebagai bukti disyariatkannya untuk berdoa dengan ini agar dibaikkan akhlaknya, ya, dibaikkan akhlaknya. Karena baik akhlak atau budi pekerti yang luhur itu adalah merupakan ya sifat seorang mukmin yang paling agung. Nabi SAW diutus saja untuk apa? Untuk menyempurnakan akhlak. Ya, innama bu'ithu litammima makarimal akhlak. Dalam hadis lain salihal akhlak, sesungguhnya aku diutus ini untuk menyempurnakan akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Ya, ikhwati azakumullah. Kata seorang sahabat yang bernama Azib, ya, Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanun nas wajhan wa ahsanu khuluqan. Bahwasannya kata Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu Allah, kata beliau, ya, karena beliau adalah seorang sahabat yang melihat langsung Rasulullah SAW, adalah Rasulullah SAW manusia yang paling ganteng, yang paling elok, ya, yang paling cakep, ya, yang paling apa? Handsome, ya, gitu ya. Kenapa? Wa ahsanuhu khuluqan, dan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling hebat akhlaknya, yang paling bagus akhlaknya. Kemudian beliau menjelaskan walaysa bit-tawilil ba'ini walaysa bil qasir wala bil qasir. Ya, hadits sahih riwayat Bukhari. Nabi SAW juga manusia bukan yang tinggi banget, ya, walaysa bil qasir, dan juga bukan orang yang pendek, ya, jadi tengah-tengah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang dikatakan oleh Al-Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu arda.
Azakumullah. Jadi hendaknya seorang mukmin ya berupaya dengan berusaha menjauhkan dari akhlak yang buruk dan yakni berupaya untuk memiliki akhlak yang mulia ya. Ini adalah jadi bahwasanya dikatakan bahwasanya akhlak itu adalah tuktasab, bisa didapat ya, bisa didapat, artinya bisa dipelajari dan berupaya ya kan, berusaha untuk mendapatkan akhlak yang atau memiliki akhlak yang mulia. Ikhwati azakumullah, dengan demikian maka selesailah bab tentang bab targhib fi makarimil akhlak yang ada 19 hadis ini ya. Kalau boleh saya kerucutkan ya, dari hadis yang kita baca dari hadis yang pertama sampai 19 ini, dalam bab ini mengerucut dalam hadis yang ke-15, yaitu hadis Nabi SAW yang berbunyi An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktsaru ma yudkhilul jannata taqwallahi wa husnul khuluqi. Bahwasannya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebanyakan faktor yang paling banyak memasukkan seorang dalam surganya Allah SWT dua hal. Taqwallah wa husnul khuluq yang barusan kita baca. Ya, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Ya, yaitu menjalankan perintah Allah SWT dan menjauhi dari segala larangannya. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Talq bin Habib bahwasanya takwa itu adalah i'mal bi taatillah. Ya, berbuatlah menjalankan ketaatan kepada Allah ala nurin min Allah, berdasarkan nur cahaya ya. Ini perintah dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ala nurin min Allah, berdasarkan cahaya dari Allah SWT, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Karena Al-Quran ditafsirkan oleh As-Sunnah yang tidak bisa dipisah-pisahkan dua hal ini ya. Sunnah sebagai mufassirah lil Quran ya. Tarju thawab Allah, kamu mengharapkan menjalankan ketaatan kepada Allah, mengharapkan apa? Pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa taqwa, kata Talq bin Habib, tarkul ma'asi. Ya, takwa itu adalah meninggalkan maksiat ala nur min Allah, berdasarkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Mana hal-hal yang harus dijauhkan, maksiat-maksiat harus ditinggalkan. Makhafata iqab Allah, menjauhkan diri dari maksiat tersebut karena takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Itu simpel dari takwa. Saya tanya, hukumnya takwa itu apa Bapak-bapak? Wajib. Dan ini harus kita realisasikan dalam kehidupan kita. Karena banyak sekali dalam ayat Al-Quran, tidak kurang dari 200 ayat tentang perintah tentang takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi selalu dalam khutbahnya selalu menyebut dengan takwa. Ya, ini sepertinya ya, kalau kita memperhatikannya luar biasa ya. Bahagia dunia dan akhirat, pasti masuk surga. Karena memang surga itu dikhususkan untuk orang lil muttaqin, iddat lil muttaqin. Disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa saja. Ya. Jadi hukumnya wajib. Ya, menjalankan perintahnya, menjauhkan dari segala larangannya. Ya. Kerjakan ketaatan kepada Allah SWT. Larangan harus dijauhkan, harus ditinggalkan. Ya. Baik. Jadi ketaatan ya itu dilakukan. Adapun maksiat harus dijauhi. Larangan harus dijauhi. Ditinggalkan. Saya tanya, meninggalkan mudah atau tidak Bapak-bapak? Meninggalkan mudah. Kalau mengerjakan belum tentu. Kalau meninggalkan mudah. Ya kan? Oleh karena itu kata Allah, fattaqullaha mastata'tum. Wattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu pada Allah semampu Anda. Ya, idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Ya, apabila aku memerintahkan kepada kamu, maka kerjakanlah semampu Anda. Fa idza nahaitukum fastanibu. Apabila aku memerintahkan Anda untuk meninggalkan sesuatu, tinggalkan itu. Karena meninggalkan lebih mudah dibandingkan mengerjakan. Baik, jadi ini faktor yang pertama, yang paling banyak memasukkan seorang dalam surganya adalah takwa Allah. Sudah disebutkan tentang hukum takwa adalah wajib.
Wajib untuk kita wujudkan dalam kehidupan kita masing-masing agar kita mendapatkan surganya Allah SWT. Yang kedua, faktor yang kedua adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Apa husnul khuluq itu? Disebutkan oleh sahabat seorang tabi'in yaitu Abdullah Ibn Mubarak mengatakan bahwasanya husnul khuluq bastul wajhi, wajah yang berseri-seri. Yang nomor pertama. Yang kedua kata beliau wa badlul ma'rufi, yaitu mendermakan kema'rufan, mendermakan kebaikan, ya, baik ucapan maupun perbuatan. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, wa kafful adza, yaitu mencegah dari gangguan. Tidak boleh mengganggu ya orang lain, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Inilah husnul khuluq. Dan seorang agar menjadi orang mempunyai husnul khuluq, tidak ada lain untuk mengikuti kecuali dengan mengikuti Imamul Muttaqin sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling berakhlak sallallahu alaihi wasallam. Mempelajari sirahnya, ya, mempelajari sepak terjang dalam kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau bermuamalah dengan saudaranya, temannya, kawannya, lawannya, tetangganya, ya kan? Bagaimana itu disebutkan dalam sirah Nabi, dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak kalah pentingnya saudara-saudara berteman dengan teman yang baik, karena teman ini adalah berpengaruh besar. Dampaknya pengaruh besar, sangat-sangat berpengaruh. Ya kan? Kata orang Arab apa? As-sahib sahib, ya kan? Teman itu bisa menarik, bisa menarik kebaikan, bisa menarik kejahatan, bisa positif, bisa negatif. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, ya kan? Kata al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum yukhalil. Seorang itu akan terwarnai dengan agama temannya. Falyanzur ahadukum yukhalil. Maka perhatikanlah kepada siapa dia berteman. Ya. Maka ikhwati azakumullah, ini diantara kiat-kiat agar seorang mendapatkan husnul khuluq tadi itu, yaitu mempelajari sunnah Nabi SAW dan berteman dengan orang yang baik. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Dengan demikian tentang bab targhib fi makarimil akhlaq sudah selesai, dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan memasuki bab yang baru, merupakan bab yang terakhir dalam bab Kitabul Jami' ini, yaitu babud dzikri wad du'a. Bab penjelasan tentang zikir dan doa, bab yang sangat penting sekali. Barakallahu fikum, semoga ini sedikit bermanfaat. Ya, kami mohon maaf apabila terlalu panjang dan apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati antum, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, adapun kesalahan dan kekhilafan itu datangnya dari saya pribadi dan syaitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa jazakumullahu khairan. Ada yang perlu sampaikan atau sudah cukup? Cukup? Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.